Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in wala umuridun ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih dipertemukan kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan program studi Pendidikan IPS semester 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 kelas 2A akan memaparkan dan menjelaskan hasil studi lapangan kami dengan judul Peran Media Digital dalam Pendidikan Karakter Gen Z. Kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Canggih Trisatria, lalu ada Muhammad Ana Nasarudin, Ahmad Ilyas Subeki, dan Muhammad Rizal Triansyah. Generasi Z yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an telah tumbuh dalam era digital yang kaya teknologi. Nah, contoh generasi Gen Z tuh kayak saya dan teman-teman saya ini karena kan kita itu lahir antara tahun 2002 antara tahun 2004 dan tahun 2005. Nah, media digital seperti internet dan media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, mempengaruhi komunikasi dan akses informasi, serta berpotensi besar dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu membentuk kepribadian, yang kedua membentuk moral, dan yang terakhir itu membentuk etika melalui nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan yang lain-lain. Teori media digital dalam pendidikan menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan pembelajaran dan perkembangan pribadi. Menurut teori pembelajaran sosial, Bandura, dan konektivisme Siemens, individu belajar melalui observasi dan koneksi. Jadi itu ada dua, yaitu melalui observasi yang pertama dan yang kedua itu koneksi. Namun pastinya itu ada tantangan dalam bentuk konten negatif, resiko kecanduan media dan kesenjangan akses teknologi. Karena kan yang seperti kita tahu kalau namanya teknologi itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, lalu kalau ada dampak negatif, gimana cara mencegahnya? Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk kurasi konten yang ketat, program pelatihan bagi guru dan orang tua, serta upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi. Jadi mulai dari internal maupun eksternal, apalagi orang tua dan guru itu termasuk penting agar generasi Z itu bisa memaksimalkan teknologi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya itu adalah metode penelitian. Metode yang kita gunakan itu adalah pendekatan kuantitatif dengan metode angket atau kuesioner untuk mengeksplorasi fenomena media digital dalam Gen Z. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa anak muda dan data yang kita kumpulkan itu akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan tren dan pola Gen Z yang dialami. Next, next lagi, Cang. Next, 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 next. next. Dan selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Dari hasil metode questionnaire ini, kita mendapatkan 21 responden dari metode tersebut. Nanti kita akan mengolah data tersebut dan dapat disimpulkan bahwa hasil yang kita dapatkan yaitu ada 81,52%, yang mana hasil tersebut itu masuk ke dalam interval sangat setuju dari fenomena media digital dalam generasi Gen Z. Karena media digital memberikan akses mudah dan cepat ke informasi hiburan dan komunikasi tanpa batas waktu dan ruang, dan media digital
membuka pintu bagi Gen Z untuk membangun karir di bidang seperti content creator, influencer, pengembangan perangkat lunak, dan lain-lain yang seringkali tidak memerlukan pengalaman tradisional. Secara keseluruhan, media digital tidak hanya mengubah cara Gen Z berinteraksi dengan dunia, tetapi juga memainkan peran besar dalam membentuk identitas dan pengalaman hidup mereka. Kemudian dalam hal ini kan kita objek yang ditelitinya adalah Gen Z. Tentunya kita melihat banyak sekali halangan, rintangan, tantangan yang dialami oleh Gen Z itu sendiri. Gak apa-apa, sambil di next slide aja. Jadi yang kita kita rasakan saat ini itu adalah banyaknya media hiburan ataupun informasi yang mengandung konten-konten yang sangat-sangat hampir mengurangi karakter baik bagi generasi Z ini gitu. Jadi pada akhirnya ya tentu seperti yang sudah dikatakan tadi, harus ada kurasi atau pengelolaan dengan cara penyaringan antara konten-konten yang negatif untuk kita generasi Z, dan kita perlu program pendidikan pelatihan dikembangkan untuk membantu guru dan orang tua mengelola penggunaan media digital mereka dengan bijak. Kemudian program ini memberikan panduan praktis dalam pemilihan dan pemanfaatan teknologi. Itu merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua generasi Z menerima manfaat dari media digital tersebut. Nah, pemberian subsidi perangkat, pembangunan infrastruktur internet, dan penyediaan hotspot gratis di wilayah yang sulit dijangkau dapat membantu mengatasi masalah ini. Tapi dalam hal ini untuk hal-hal yang sekiranya positif dan ya tentunya membentuk karakter Gen Z menjadi lebih baik. Jadi pada intinya adalah dengan banyaknya semakin berkembang dan majunya media digital pada era society 5 ya mau menuju 5.0, itu kita harus lebih memperhatikan dan memfilter konten-konten apa yang kita kelola sendiri gitu untuk informasi kita, hiburan kita, ataupun yang lainnya untuk juga tentunya pembentukan karakter Gen Z. Mungkin selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Media digital mempunyai dampak yang signifikan terhadap bangsa dan proses pengembangan karakter bangsa. Di dunia digital saat ini, pengajar dan guru dapat memanfaatkan media digital sebagai media untuk membentuk karakter Gen Z yang baik dan bijaksana. Pada dasarnya adalah karakteria media pembelajaran di atas. Bagi Gen Z, kehidupan lekat dengan media sosial. Penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran memberikan nilai dan motivasi yang berbeda-beda. Selain itu, media digital dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat lebih leluasa dalam melakukan pembelajaran dan pengembangan kepribadian Gen Z. Tampil menarik yang memungkinkan Anda menggabungkan teks, gambar, video, menjadikan media digital yang menarik bagi Gen Z. Manfaat lain dari media digital adalah memungkinkan terjadinya komunikasi 3 arah, yaitu guru dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya. Media digital merupakan media pembelajaran yang tepat jadi jembatan atau perantara antara guru dan siswa di era digital saat ini. Selain itu, penggunaan media digital sebagai media pembelajaran juga harus dilakukan dengan hati-hati. Artinya,
harus dilakukan dengan mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan dampak yang manfaat atau positifnya. Media digital yang menjadi bagian dari kemajuan teknologi akan mampu memberikan layanan yang sangat relevan dan mudah digunakan bagi proses pembelajaran dan pengembangan kepribadian Gen Z. Serta optimis memanfaatkan media digital akan berjalan efektif dan efisien bagi generasi Z saat ini akan memanfaatkan media digital untuk mengembangkan kepribadian yang bijak dan cerdas. Sekian kesimpulan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 7, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.